Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Safitri. Saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme ialah aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang pesat pada abad 16 dan abad ke-18 di Eropa Barat. Merkantilisme mempunyai tujuan untuk menambah cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Ide pokok dari teori merkantilisme. Yang pertama, suatu negara atau raja yang kaya atau makmur apabila ekspor lebih dari impor. Yang kedua, surplus yang diperoleh dari selisih ekspor dan impor atau yang disebut dengan ekspor neto diselesaikan dengan pemasukan logam mulia berupa emas dan perak. Dengan demikian, semakin besar ekspor neto positif, maka semakin banyak LN yang diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga, logam mulia pada saat itu digunakan sebagai alat pembayaran. Artinya, semakin banyak logam mulia, maka semakin makmur atau kaya negara tersebut. Yang keempat, logam mulia yang banyak itu akan dipergunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan internasional dan penyebaran agama. Yang terakhir atau yang kelima, penguatan armada perang ini digunakan untuk memperluas perdagangan internasional yang diikuti dengan kolonialisasi. Kolonialisasi adalah sistem di mana suatu negara menguasai rakyat atau sumber daya alam. Nah, negara-negara yang pernah dijajah atau yang pernah merasakan kolonialisasi adalah negara di bagian Amerika Latin, Afrika, dan Asia yang pernah terjadi pada abad 16 dan 18. Kebijakan merkantilisme. Yang pertama, mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada dasarnya logam mulia dalam merkantilisme dijadikan sebagai patokan kekayaan dan kemakmuran suatu negara. Yang kedua, membatasi atau melarang impor secara ketat kecuali logam mulia. Kembali lagi, pada dasarnya merkantilisme adalah yang menjadikan logam mulia sebagai patokan kekayaan dan kemakmuran. Artinya mereka memang secara terang-terangan mengumpulkan logam mulia agar mereka menjadi kaya. Maka itulah alasan kenapa impor dilarang secara ketat kecuali untuk logam mulia. Kritik dan Tuhan terhadap teori merkantilisme. Seperti yang kita ketahui, merkantilisme itu identik dengan logam mulia sebagai patokan kemakmuran dan kekayaan suatu negara. Berdasarkan ide pokok yang sudah saya sebutkan tadi pula, katakan bahwa suatu negara ataupun raja yang kaya ataupun makmur itu ketika ekspor lebih dari impor. Artinya logam mulia yang diperoleh atau yang dibeli negara tersebut tidak banyak. Nah, pada saat itu pula logam mulia itu dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, ketika logam mulia itu beredar secara luas ataupun beredar secara banyak ya, maka yang terjadi adalah money supply. Ketika terjadinya money supply tetapi tidak diiringi dengan produksi yang meningkat, maka yang terjadi adalah inflasi. Dan inflasi ini mempengaruhi harga barang ekspor maupun impor. Yang terjadi adalah harga barang ekspor akan naik dan membuat kuantitas barang ekspor menjadi turun. Dan hal itu juga berpengaruh terhadap harga barang impor. Harga barang impor akan turun dan tentunya masyarakat akan memilih harga yang lebih murah, yang mengakibatkan kuantitas barang impor lebih besar daripada ekspor. Nah, artinya kuantitas barang impor akan meningkat. Yang terjadi adalah impor lebih besar daripada ekspor. Nah, impor lebih besar daripada ekspor, artinya logam mulia yang diterima atau yang diperoleh akan
dimaksud dengan PSFM? PSFM atau mekanisme otomatis adalah perubahan dari negara atau raja yang kaya atau makmur menjadi negara atau raja yang miskin. Kritik Adam Smith terhadap teori merkantilisme. Adam Smith mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, kemakmuran suatu negara itu tidak ditentukan oleh logam mulia. Yang kedua, kemakmuran suatu negara itu ditentukan oleh besarnya GDP atau Gross Domestic Product atau dalam bahasa Indonesia itu Produk Domestik Bruto ditambah dengan sumbangan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Yang ketiga, untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya agar terjadinya free trade atau yang disebut dengan perdagangan bebas. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karena ketika pemerintah ikut campur tangan dalam perdagangan internasional, maka memungkinkan terjadinya banyak hambatan dan akan memungkinkan terjadinya ketidakoriginalitas dalam perdagangan tersebut. Yang keempat, dengan adanya free trade atau perdagangan bebas, maka akan menimbulkan persaingan yang lebih ketat. Hal ini akan mendorong negara melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional berdasarkan dengan keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi, yaitu dengan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan akan mengimpor barang ketika negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut. Yang kelima, spesialisasi pembagian kerja yang berdasarkan keunggulan absolut itu akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga akan terjadinya peningkatan GDP dan perdagangan internasional. Nah, yang terakhir keenam, peningkatan GDP dan perdagangan internasional ini identik dengan meningkatnya kemakmuran suatu negara. Keunggulan komparatif menurut David Ricardo. Yang pertama, cost comparative advantage atau labor efficiency atau efisiensi tenaga kerja. Teori ini didasarkan pada nilai tenaga kerja yang menyatakan nilai atau suatu harga produk didasarkan pada jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Cost comparative advantage atau labor efficiency ini menyatakan bahwa setiap negara dapat memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila negara tersebut melakukan spesialisasi dan mengekspor barang, di mana negara tersebut dapat melakukan lebih relatif efisien dan mengimpor barang apabila negara tersebut kurang efisien terhadap memproduksi barang tersebut. Berikut ini adalah data dari hipotesis cost komparatif. Di sini terdapat dua negara yaitu Indonesia dan Cina sebagai contohnya. Indonesia dapat memproduksi 1 kg gula dalam 3 hari kerja, sedangkan Cina dapat memproduksi 1 kg gula dalam 6 hari kerja. Untuk 1 meter kain, Indonesia memerlukan waktu 4 hari kerja dan Cina memerlukan 5 hari kerja. Berdasarkan teori Adam Smith yaitu keunggulan absolut, Indonesia telah memiliki keunggulan absolut di mana tenaga kerjanya lebih efisien dibandingkan Cina, baik dalam memproduksi 1 kg gula maupun 1 meter kain. Nah, menurut Adam Smith ini, kedua negara tidak dapat melakukan perdagangan internasional. Akan tetapi menurut David Ricardo, kedua negara tetap bisa melakukan perdagangan internasional jika kedua negara melakukan spesialisasi. Dan berdasarkan teori ini juga, apabila mereka melakukan spesialisasi, maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan. Data berikut ini adalah data perhitungan cost comparative advantage. Nah, dalam tabel ini berisikan perbandingan biaya antara kedua negara.
Untuk 1 kilogram gula, Indonesia memerlukan biaya sebesar 3/6 hari kerja, sedangkan Cina memerlukan biaya sebesar 6/3 hari kerja. Untuk 1 meter kain itu, negara Indonesia memerlukan 4/5 hari kerja, sedangkan Cina membutuhkan 5/4 hari kerja. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia atau tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Cina dalam produksi gula, yaitu sebesar 3/6 hari kerja, dan untuk 1 meter kain Indonesia membutuhkan 4/5 hari kerja. Hal ini akan mendorong Indonesia memproduksi gula dan melakukan ekspor gula. Sedangkan Cina atau tenaga kerja Cina lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi 1 meter kain. Nah, hal ini akan mendorong Cina melakukan ekspor kain. Nah, berdasarkan teori komparatif ini juga, kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional dengan cara barter, yaitu Indonesia mengekspor gula ke Cina dan Cina akan mengekspor kain ke Indonesia. Indonesia bisa melakukan produksi kain tetapi tidak seefisien Cina, maka dari itu Indonesia mengimpor kain dari Cina. Yang kedua adalah production comparative advantage atau labor productivity atau yang disebut dengan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja untuk memberikan hasil kerja yang lebih banyak dibandingkan hasil kerja sebelumnya. Nah, dari sini saya telah menyiapkan data hipotesis labor productivity. Dalam tabel ini telah disiapkan produksi setiap tenaga kerja dalam 1 hari kerja. Contohnya Indonesia. Dalam 1 hari kerja itu Indonesia dapat menghasilkan 1/3 kg gula dan 1/4 meter sutra. Sedangkan Cina dalam 1 hari kerja ia hanya memproduksi 1/6 kg gula dan 1/5 meter sutra. Kalau menurut keunggulan absolut Adam Smith, kedua negara tidak bisa melakukan perdagangan internasional karena Indonesia lebih unggul secara keunggulan absolut baik dari produksi gula maupun produksi kain. Tapi menurut David Ricardo, kedua negara tetap bisa melakukan perdagangan internasional dan mengambil keuntungan jika kedua negara melakukan spesialisasi di masing-masing negara yang memiliki labor productivity. Jadi, berdasarkan data hipotesis tadi, kita dapat membuat yang namanya data perhitungan produksi comparative advantage atau labor productivity. Nah, dalam tabel ini berisikan perbandingan produksi antara kedua negara. Yang pertama, Indonesia. Produksi Indonesia dibandingkan dengan produksi Cina menghasilkan 6/3 kg untuk gula, sedangkan untuk kain perbandingannya menghasilkan 5/4 meter kain. Untuk Cina, dalam produksi gula, perbandingan kedua negara menghasilkan 3/6 kg gula, dan untuk kain menghasilkan 4/5 meter kain. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia lebih produktif dibandingkan tenaga kerja Cina dalam memproduksi gula. Hal ini akan mendorong Indonesia melakukan produksi gula atau melakukan spesialisasi terhadap produksi gula dan akan mengekspor gula. Sedangkan Cina, dia lebih produktif dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi kain. Artinya, ini akan mendorong negara Cina melakukan spesialisasi terhadap kain dan akan mengekspor kain. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk semua orang, dan maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.